Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi hiburan lagi ya, yaitu ekspedisi malam ya. Malam ini kita akan membahas tentang seorang tokoh ya. Karena sebelumnya kita sudah mengupload sebuah video, yaitu video perjalanan dari rumah saya menuju ke Pendopo Soimah Pancawati, di mana besok Jumat itu tepatnya tanggal 24 November 2023 akan diselenggarakan pengajian akbar ya, akan diadakan majlisan akbar bersama Gus Viral ya, Gus Viral yang sedang viral-viralnya, yaitu Gus Ikdam ya, atau Gus Idam atau Gus Ikdam ya. Nah, kita malam ini akan membahas beliau Gus Idam ini ya. Memang pemirsa TV Lebaran sendiri mungkin sudah pada tahu bagaimana viralnya Gus Idam ini di dunia TikTok ataupun di dunia YouTube ya. Dan sekarang semakin ramai ya. Perlu diketahui juga bahwa untuk mencapai kesuksesan ya, atau mungkin sampai sekarang ini Gus Idam ini juga memulainya dari bawah. Konon jamaah pertama kali itu beliau cuma 7 orang ya, terus naik. Nah, kita akan mencoba untuk membaca atau mungkin meneliti biografi dari dari Gus Idam ini ya. Kira-kira apa saja yang menarik ya, atau mungkin apa saja yang dapat kita ambil hikmah dari biografi seorang Gus Idam yang memang lagi viral-viralnya ya. Beliau ini ternyata masih muda ya, usianya sekitar 30 tahun ya. Nanti kita akan akan membahas atau mungkin menceritakan biodata lengkap dari seorang Gus Idam ya. Kita akan cari di Google dulu ya. Memang kita juga belum kenal betul siapakah beliau ya. Makanya kita cari di Google aja agar tidak ada yang salah ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa Gus Idam ini memang adalah anak seorang tokoh yang memang sudah terkenal sebelumnya, atau mungkin orang yang ulama besar atau kiai besar di daerahnya ya. Makanya kita akan mencoba untuk ini namanya apa, menyampaikan biografi lengkap dari seorang Gus Idam ya, Gus Idam. Beliau ini ternyata nama lengkapnya adalah Muhammad Idam Khalid ya. Muhammad Idam Khalid. Beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Mabaul Hikam 2 di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya. Jadi dia pendiri Majelis Taklim Sabilu Taubah. Saya nggak tahu juga artinya apa. Beliau ini lahir tanggal 27 September 1993 ya. Kalau 2003 dikurangi 1993 itu adalah 30 tahun. Jadi beliau ini usianya masih muda, 30 tahun ya. Dan orang tua dari beliau ini namanya Kiai Haji Khalid ya, dan ibunya Hajah Nyonya Lamatul Walidah. Jadi emang sudah kiai ya. Jadi ya alhamdulillah ya, artinya ada penerus dari bapak beliau ya. Maksudnya ada penerusnya dari orang tua beliau. Jadi penerusnya ya Gus Idam itu sendiri ya. Lalu apa sih yang menjadi perhatian atau mungkin yang menarik dari TV Lebaran kok sampai mau mengulas Gus Idam ini ya? Yang pertama, apa sih penyebab dari
karir Gus Idam yang kok sepertinya karir ini begitu cepat melesat ya. Jadi kayak kalau ibarat pesawat itu ya pesawatnya pesawat jet itu cepat banget ya. Setelah saya telusuri atau kita analisa atau kita teliti ya, karena kan kita juga TV Lebaran TV-nya orang yang butuh hiburan, TV-nya yang meneliti, menganalisa, menelisik ya. Menurut TV Lebaran bahwa memang konon ya, yang namanya kesuksesan seorang laki-laki atau seorang suami itu tidak lepas dari peran seorang istri di belakangnya. Dan kita terapkan di kisah Gus Idam ini memang tepat. Kenapa? Karena pernikahan Gus Idam dengan istrinya itu ternyata belum lama juga. Nah, inilah kuncinya. Ternyata apa? Setelah beliau menikah, inilah baru karir dari Gus Idam ini melesat tinggi bagaikan kereta api cepat ya. Jadi sangat cepat sekali ya. Nah, inilah bukti bahwa seorang perempuan itu betul-betul mempunyai peran penting di dalam kesuksesan seorang laki-laki atau suami. Contoh lagi yang seperti ini ya, meskipun masih banyak contoh-contoh lainnya yang tidak kita ketahui ya. Contoh lagi Pak Harto ya. Pak Harto itu karirnya melesat juga setelah menikah dengan Ibu Tien Soeharto. Karir politiknya, karir di kemiliterannya langsung melejit ya, sampai ke menjadi seorang presiden Indonesia hampir 32 tahun lamanya. Sungguh-sungguh istimewa ya. Nah, setelah Ibu Tien wafat, karir Pak Harto pun merosot dan akhirnya beliau jatuh ya. Tanggalnya saya lupa, tapi tahunnya 1998 beliau akhirnya jatuh dan digantikan dengan Orde Reformasi ya. Itu aja. Jadi inilah bukti bahwa karir seorang laki-laki, karir seorang suami itu tidak lepas dari peran istri. Nah, siapakah istri dari Gus Idam ini kok sampai bisa mengangkat derajat, mengangkat karir dari Gus Idam? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kita akan membahas tentang siapakah istri dari Gus Idam dari Blitar, Jawa Timur. Nah, kalau kita terapkan cerita ini juga dengan tokoh kita, tokoh ikon kita yaitu Rizky Bilar original dan Lesti Kejora. Kalau dilihat dari karirnya dari Rizky Bilar, itu pun setelah menikah dengan Lesti itu betul-betul juga karirnya itu kuat ya. Jadi karir dari Rizky Bilar itu kuat, pesonanya itu kuat. Jadi kebertahanan di dunia artis nanti itu semasih beristrikan Lesti Kejora itu Rizky Bilar ini akan kuat atau menjadi artisnya itu betul-betul akan menjadi artis papan atas yang lama ya, kayak Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad itu juga sama, dia menjadi artis yang papan atas atau yang kuat juga itu setelah menikah dengan Nagita Slavina. Jadi karirnya itu begitu menanjak gitu. Begitu pula dengan Rizky Bilar ya. Nah, itu aja teman-teman ya, kita obrolan santai, obrolan no cut, no edit ya, bersama Rizky Bilar KW 100. Kita membahas tentang Gus Idam ya, seorang kiai muda dari Blitar, Jawa Timur yang memang sedang viral-viralnya. Kenapa bisa melejit ya? Ternyata menurut TV Lebaran inilah ada peran seorang istri yang di balik kesuksesan dari Gus Idam. Nanti kita akan bahas tersendiri tentang siapakah istri dari Gus Idam. Begitu pula dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Di saat-saat mereka bersatu saat ini ya, itu karir dari Rizky Bilar itu juga naik dan menanjak ya, dan stabil itu ya. Itulah peran dari seorang wanita. Maka ya sebenarnya keduanya saling menguatkan ya, antara laki-laki dan perempuan. Tapi secara derajat memang laki-laki itu di atas perempuan, karena laki-laki itu adalah tugasnya membimbing
wanita ya. Tapi sebaik-baik laki-laki adalah yang memperlakukan sebaik-baik kepada wanita. Sebaik-baik wanita adalah yang taat kepada suaminya. Ya itu seperti itu ya. Meskipun kita cuma bisa ngomong doang. Itu aja teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Kita ditemani oleh air putih aja sama kopi dan madu ya. Mungkin itu aja. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan melihat secara langsung, semoga bisa nanti seorang Gus Idam itu kayak apa ya. Kita akan liput nanti di pendopo Soimah kalau kita diberikan kesempatan oleh Sang Maha Kuasa juga kita untuk ke sana ya, karena kan untuk menuju ke pengajian juga tidak mudah ya, karena kan ramainya bukan main nanti. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.